Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah. Tuhan luar biasa. Sebab itu kita selalu mohon kepada Tuhan, ya Roh Kudus menolong kita, memberikan kekuatan. Saya tambah semangat ya melayani pada pagi hari ini lewat puji-pujian. Ya sepertinya Ibu Mangsong tahu apa yang saya mau sampaikan. Sepertinya kan itulah kalau Roh Kudus memimpin, jadi nyambung semua puji-pujian dan firman daripada Tuhan. Dan kita berdoa agar supaya dalam firman Tuhan saat ini benar-benar akan memberikan kita kekuatan agar kita makin kepada Tuhan. Karena hari-hari ini bukan main-main ya. Hari-hari ini kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak kuat, lebih baik kita baca dulu firman Tuhan ya. Lukas pasal 2 ayat 31 dan ayat 32. Nah, kalau sudah dapat, kita berdiri akan membaca bersama-sama ya, kebenaran firman Tuhan. 22 ya. Lukas 22 ya, ayat 31 dan 32. 32. Lukas 22 ayat 22. Tunggu, salah. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menarik kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya jangan gugur. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Firman Tuhan ini Tuhan ingatkan kepada Simon. Lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Kalau saya tunjukkan kepada jemaat yang ada, lihat jemaat pusaka negara, iblis telah menuntut engkau. Jadi hari-hari ini kita tidak tahu ya, keluar ya. Nah, ini satu contoh yang baik buat kita yang sampai dengan mudah kita mengerti. Jadi kalau kita sedang ditanti, nah kalau yang imannya tidak kuat, rohaninya kosong, pasti keluar masalah sedikit saja. Saling menguatkan, saling mendoakan. Tuhan Yesus saja berdoa buat kita supaya iman kita tidak gugur. Kita tetap maju katanya, sifatnya ya. Supaya benar-benar kehidupan kita semua sama-sama kita hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Kita jadi berkat pada hari-hari ini, saling menguatkan ya. Jadi kita sedang menuntut supaya kita manusia selalu menuntut yang baik. Kalau kita berbuat baik, sebaliknya juga yang baik, benar-benar tidak. Makanya banyak kita orang yang percaya kecewa. Tuhan, saya sudah setia beribadah kepada Tuhan. Baik, tidak. Malah semakin saya melakukan yang baik, saya semakin diuji oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya tetap bertahan melakukan apa yang baik. Tidak apa-apa, biar walaupun orang nilai saya bagaimana, tidak apa-apa. Itu penilaian orang, apalagi mereka yang tidak senang kepada kita. Kalau kita berbuat baik, Tuhan harus adakan. Itu caranya salah.
sesuai dengan Tuhan. Aman. Saya tak pernah menuntut. Saya berkata, doa saya suka berkata, Tuhan tahu apa yang kami perlu. Begitu saja ada ujian-ujian dulu sekalian ya, baru Tuhan jawab. Nah sebab itu jangan kita berpikir apa yang kita minta pasti Tuhan beri. Ya, memang enak kalau kita ini, tapi sekali lagi kalau kita lebih mendalam akan kenalan firman, apa saja yang kita minta Tuhan beri lewat ujian dulu. Jadi tidak secepat itu ya Tuhan, oh yang kita mau ini kebutuhan kamu. Kalau kita nilai begitu itu salah kan? Saya ingat firman Tuhan, Bartimus yang buta, ya, murid-murid Tuhan Yesus saling mencari kekurangannya. Bukan apa ya, dia buta. Apakah salah ibunya atau salah bapaknya? Nah, firman Tuhan mengatakan bukan salah ibunya, bukan salah bapaknya, atau bukan salah siapa-siapa. Tapi supaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat apa yang Tuhan izinkan. Tuhan akan perlihatkan kuasanya, keajaibannya. Tapi keajaibannya bukannya sekejap kita alami mujizat Tuhan. Ya kembali seperti Bapak kemarin, ya sudah mau 2 tahun mungkin ada yang begini, ya. Mau gimana? Ya udah ucap syukur saja. Yang penting masih bisa melayani. Ya, itu saja. Jadi jangan bisa kenapa pendeta sakit? Pendeta juga manusia. Jadi bukan pendeta, bukan jemaat, bukan yang aktif melayani lalu bebas dari segala masalah, bebas dari penyakit. Justru yang setia itu ujiannya cukup berat. Yang melayani Tuhan itu cukup berat ujiannya, ya. Sakit penyakit izinkan Tuhan, tapi Tuhan akan buktikan walaupun alami sakit penyakit cukup lama, tapi bisa kuat. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, yang penting minta kekuatan Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Itu saja ya. Jadi kami tidak mau mikir lagi bagaimana firman. Kami mau melayani Tuhan apapun yang terjadi. Jadi kita sedang ditangkap ya. Jadi kalau iman kita tidak kuat, rohani kita tidak kuat, pasti akan tinggalkan Tuhan. Tapi kami berdoa buat kita semua jemaat pusat negara, walaupun sedang ditampik dengan masalah-masalah yang cukup berat, kita tetap pertahankan iman percaya kita. Rohani kita semakin bertumbuh dengan luar biasa, sehingga jemaat pusat negara, oh puji Tuhan, tetap maju mengiring akan Tuhan, tetap bersatu di dalam Tuhan. Luar biasa. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan kuasa Roh Kudus. Tuhan berdoa buat kita. Ya. Firman Tuhan katakan. Jadi kita harus minta kekuatan terus dari Tuhan. Kalau kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 14. 1 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus maaf. Kacamata saya berganti. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Ya, berkata demikian. Hal itu tidak mustahil
Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis itu tidak menyeramkan. Kan biasa yang terbayang di depan kita, iblis seram, ya, menakutkan. Tapi firman Tuhan yang mengatakan iblis bagaikan malaikat. Jadi dia datang kepada kita, dia menyodorkan hal-hal yang menyenangkan, walaupun itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi iblis itu karena dia kelihatannya seperti malaikat, tutur katanya menyenangkan, akhirnya ya imannya tidak kuat, terpengaruh. Oh iya ya, benar. Berarti firman Tuhan ini salah. Ya, saya ingat cerita Adam dan Hawa. Ya, mereka terpengaruh. Kita sudah dikasih larangan. Ya, yang lain bisa dimakan, tapi pohon ini, yang satu ini tidak boleh. Nah, iblis datang. Ya, iblis datang merayu Adam dan Hawa. Ya, itu salah. Yang benar, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal firman Tuhan tidak demikian. Akhirnya, ya benar juga ya. Terpengaruh. Akhirnya makanlah si Hawa bagi kepada Adam. Nah, mereka jatuh dalam dosa. Begitu mereka makan, ada suara. Ada. Lalu mereka bersembunyi, ya, bersembunyi karena sudah tidak berpakaian lagi. Nah, kita lihat yang melanggar akan firman. Jadi jangan sampai kita terpengaruh, ya, dengan rayuan daripada iblis. Iblis itu memperalat, ya, memperalat seseorang. Jangan kita diperalat oleh iblis, ya. Kita datang kepada seorang yang kita dikunjungi oleh seseorang yang memberikan tawaran yang baik-baik, padahal itu tawaran yang tidak baik. Ada tempat ini Bu, nanti ada, mereka bisnis semua ya. Nanti ada ini itu bawa keuntungan yang baik, banyak, padahal tidak. Ada, oh iya ya, bukan, ya, pengaruh kita jatuh di dalam dosa. Jadi marilah biar kita hati-hati pada hari-hari ini, karena iblis itu menyamar seperti malaikat, kelihatan baik, padahal untuk menjatuhkan. Nah ini kerjaan iblis pada hari-hari ini, dia mau menangkap orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak mau melakukan kebenaran firman, ya. Tapi kita semua adalah pelaku firman. Amin. Bertahus, ya. Biarlah kita tidak akan ditangkap oleh iblis, tapi kita ditangkap oleh Tuhan. Kita waduh, nggak akan berbuat, ya, tetap walaupun ya kunci dengan macam-macam, tetap maju terus mengikuti Tuhan, tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Pusaka Negara semua punya talenta, ya, melayani. Ya, hari-hari ini luar biasa, ya, di mana-mana. Kalau saya bertemu atau ada yang bilang, jemaat Pusaka Negara, karena ada yang suka ikut ini, ya, jemaat Pusaka Negara luar biasa, ya, musiknya, ya, dan ibadahnya. Saya yang luar biasa adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah berikan karunia kepada kita, nah kita pakai buat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini maksud Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ayat seterusnya, ayat 32,
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insyaf kuatkan saudara-saudaramu. Nah, rupanya si Simon ini ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak baik, sehingga firman Tuhan katakan, nasihati, kalau engkau sudah insyaf, kalau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ini yang kita lakukan, ya. Kalau kita sudah insyaf, kuatkanlah sesama kita jemaat, ya, agar supaya kita bergandengan tangan maju mengiring Tuhan. Jadi sekarang sekalian nggak usah kita menuntut kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, ya. Baik suami istri kita dari istri mungkin nuntut ke suami, kamu mesti begini, nggak usah ngatur, ya. Biar kita berdoa saja kepada Tuhan, nanti Tuhan yang jamah itu jalan keluar yang baik. Daripada kita ngomong-ngomong nasihat ini, kamu mesti begini, ya, malah tambah marah, tambah jengkel, terjadi hal-hal yang tidak baik, ya. Lebih baik kita berdoa saja sama Tuhan. Tuhan tolong suami saya, sebaliknya suami berdoa, Tuhan tolong istri saya. Nah, orang tua, Tuhan tolong anak-anak saya. Udah, saling kita ngomong tentunya, dan kita menasihati dengan penuh kasih. Nah, kalau saya tidak dikasih talenta untuk menasihati, saya dikasih talenta atau karunia berdoa saja. Ya, kelemahan ini saya berdoa, Tuhan tolong jamah. Kalau jemaat ini, sebab kelihatan saya punya ilmu jiwa dari Tuhan. Ya, baca, kok begini, apa ya? Saya berdoa, Tuhan, kalau ini ada sesuatu yang tidak senang pada saya, Tuhan jamah. Kelihatan, ya. Sudah salaman, apa ya? Ada yang hancur. Saya berdoa, berikutnya udah senyum. Berarti Tuhan sudah jamah, ya. Itu jalan keluar yang baik. Jadi jangan kita sok nasihat, apa ini, sendirinya begitu. Lebih baik perbaikilah hidup kita tanpa kita ngomong. Orang yang melihat kita bisa terpengaruh, mereka jadi baik seperti apa yang kita lakukan. Daripada kita ngomong-ngomong, mesti begini, mesti begitu, ya. Sekali lagi di antara suami istri dan orang tua ke anak, ya udah nggak usah banyak ngatur lah, ya. Saya memang pribadi saya memang begitu, nggak suka ngatur, nyuruh-nyuruh gitu. Tapi kalau ngatur ya saya cuma ngatur ini ke sini, ini ke situ. Tapi kalau ngatur orang saya tidak. Itu bukan karunia saya. Ya. Saya hanya tunjukkan. Saya bekerja ini. Jadi saya tidak main-main, ya. Kecuali penting banget, baru kalau potong meja atau kayak baru saya perlu banget. Untuk nggak ada adik, ya. Ayo angkat ini. Ya. Jadi supaya enak. Ya udah. Mari kita minta pimpinan Tuhan, lakukan apa yang baik, ya, supaya iman kita semakin kuat, rohani kita semakin bertumbuh dengan baik, kita semakin ditampi, tapi tetap bertahan, tidak akan keluar, tidak akan meninggalkan Tuhan, ya. Saya bersyukur, kami bersyukur melihat jemaat Pusaka Negara pada hari-hari ini semangat terus, ya, dalam Tuhan maju, ya. Di tempat lain belum bisa beribadah tapi Pusaka Negara, ya, tetap beribadah. Oh, ini luar biasa. Sebab itu mari Yesus sekalian kita juga berdoa. Tempat-tempat yang lain yang mengalami bencana dan mereka dikuatkan oleh Tuhan, ya. Bencana pada hari-hari ini luar biasa, ya. Tapi lewat bantuan doa kita mereka akan dikuatkan, ya. Mereka akan bangkit kembali. Ya, maju terus dan kita mengiring pada Tuhan agar supaya kita tetap bertahan.
bukan cuma percaya sekali. Supaya saya lebih dekat kepada Tuhan. Itu saja. Tapi setia kepada Tuhan. Apalagi yang kita mencari dalam dunia ini. Itu semua tidak akan kita bawa, ya. Itu akan binasa. Kita bersyukur, kita aman-aman, ya. Hujan normal biasa, ya. Tapi di Marin Bekasi dan apa? Dan es seperti luar biasa, ya. Angin ini dari sini nggak tahu kapan, tapi tentunya kita berdoa. Kalau bisa jangan, benar nggak? Tapi kalau udah Tuhan izinkan, jangan tolak. Yang penting jiwa kita selamat. Itu saja. Apapun terjadi, terjadilah. Anggap berani ya saudara ya. Kalau kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak usah takut. Karena kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Yang penting kita setia. Itu saja sekalian. Kalau kita setia, sungguh-sungguh mengiringi Tuhan, aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya aman di jaminan Tuhan. Aman, semuanya aman. Apa yang jadi kebutuhan kita? Aman. Tuhan selalu beri. Tuhan selalu cukupi. Yang penting kita jangan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Udah jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak salah, yang salah kita. Ya. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan berkati. Tuhan berikan kita kekuatan lewat pimpinan kuasa.